Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita kembali untuk bertemu, bertatap muka, bermuajah, bermajlis di tempat ini. Semoga tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun semoga lingkungan sekitarnya Allah berkahi dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah semoga upaya kita untuk terus mendekat kepada Allah dimudahkan segala urusan kita. Semoga disampaikan segala cita dan harapan kita, dan semoga kita dianugerahkan selalu oleh Allah kesehatan yang paripurna, dan semoga oleh Allah anugerahkan kita keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan insya Allah sebelum wafat Allah anugerahkan kita semua hayatan thayyibah, dan saat ajal menyebut kita Allah anugerahkan husnul khatimah, dan kelak Allah insya Allah mudah-mudahan semoga kita kembali dikumpulkan di dalam jannah. Baik, malam ini mungkin udah masuk Dzulhijjah belum sekarang? Belum ya? Selasa terakhir di bulan Dzulqa'dah. Masih satu di antara bulan haram. Syahrul Hurum. Di antara berapa bulan? 4 bulan dari 12. Non wae 4 bulan teh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, malam ini kita bicara tema kita yang diusung oleh netizen. Itu. Apa tuh? The Reckless Life. Itu. Tadi kata Abdul Salam dengan terjemah translate Inggris Amerika tadi ya. Coba saya tanya Waaceng versi English British. Apa itu Reckless Life? Hah? Sia-sia. Pak Hendra coba dari Inggris Brazil, Amerika Latin. Menjawab. Oke, jadi ini versi Inggris Cibangkono mah hidup yang konyol. Gitu kan. Ya, bimakna sia-sia, bimakna yang tak bertanggung jawab, gitu. Yang tidak ada substansi itu kan konyol. Gitu. Atau dalam bahasa Bung Karno mah sontoloyo. Gitu. Karena kuliah malam kita ini fokus dalam kajian Islam, ya, kuliah Islam, maka kita harus pertama kali mentranslate dulu ke bahasa agama. Jadi memang satu di antara petunjuk Allah itu dibentangkan dalam bentuk bahasa. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita sering menemukan kata nafsa. Nafasa yunafisu.
Pernahkah kita bertanya apa itu nafas? Pernahkah kita belajar tentang apa itu nafas? Karena secara awam nafas itu yang kita hirup oksigen. Bukan. Kalau memang nafas itu oksigen, apakah orang yang mati memang kehabisan oksigen? Sekian banyak orang mati, ventilatorna masih kena loba. Tapi mati dia. Ya. Berarti nafas bukan oksigen. Kenapa orang Cimbang kalau ada yang mati? Pada saat itu memang gak ada oksigen. Duh, kata siapa? Oksigen itu memang benar adanya, tapi oksigen itu bukan nafas. Oksigen itu satu di antara yang memang dibutuhkan oleh paru-paru. Tetapi itu bukan nafas. Sehingga kita bisa beberapa saat menahan nafas. Benar. Pernapasan yang baik itu katanya menghirup 4 detik, menahan 7 detik, mengeluarkan 9 detik. Coba, bisa praktek? Coba nih, saya coba nih. Sambil zikir tuh, Allah. Katanya. Matak mana Bang John, belum hadir Bang John? Ah, orang mah hirup teh keur tahan napas we. Sering kan Bang John tuh. Teu ngartieun teuing teh ke Bang John. Oke? Jadi nafas ternyata bukan oksigen, karena ternyata orang yang mati pun bukan habis oksigen, tapi memang dia telah menghembuskan nafas terakhir. Orang yang kita cintai tengah menghembuskan nafas yang terakhir. Bukan berarti kehabisan oksigen. Nafas yang menjadikan sebab telinga ini mendengar. Nafas yang menjadikan sebab mata ini melihat. Mulut ini bisa berbicara. Tangan bisa berfungsi meraih, menggapai, mencatat, melempar, mengambil, dan seterusnya. Kaki pun bisa melangkah akibat sebab adanya nafas. Dan saat nafas itu dihembuskan di terakhir, maka saat itu telinga pun sudah tak mendengar lagi. Mata pun sudah tak melihat lagi. Otot yang besar pun sudah tak berguna lagi. Ya, benar. Tangan sudah tak bisa meraih lagi, menggapai lagi, mencatat lagi, WA-an lagi, teleponan lagi. Kaki pun sudah tak bisa melangkah lagi. Bahkan saat seseorang menghembuskan nafas terakhir bermakna maut, kepemilikan pun langsung pindah tangan. Tanah betapapun luasnya langsung pindah tangan. Jadi miliknya, dari miliknya menjadi milik ahli waris. Kendaraan yang sangat dicintainya pun langsung jadi rebutan. Aku. Gitu. Pak Yunda ya, Bang Cimat, silakan di depan dulu nih. Pasang geser, itu berapa gitu, tak gitu. Itu kameramen tuh.
Itu. Bahkan kalaupun punya istri, satu waktu suaminya menghembuskan nafas terakhir, statusnya pun berubah menjadi janda. Kalau suaminya yang mati, kalau istrinya yang mati, langsung tamskui pun sudah mencapai cita-cita tinggi menjadi duda. Berubah semuanya. Betul. Langsung daftar, langsung follow Ramones, Randa Montok Indonesia. Apa? Itu. Jadi ternyata saking sibuknya dunia kita dan apa yang kita pikirkan, hingga berpuluh-puluh tahun kita lupa tidak pernah belajar nafas. Padahal ini inti dari kehidupan. Dia yang masuk sedikit bertahap, tinggal keluar. Cicing, 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 gitu. Itu terus berlangsung walau kita tidur. Bahkan kalau kita tidur, bahkan kita keseharian kita bernapas, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Dia tarik, bertahan sebentar, keluar. Tarik lagi, bertahan, keluar. Terus. Nah, oke, kita cek dulu nih. Sampai Allah menyatakan di Quran kan gitu, Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Namun cara ngerubah napasnya. Gitu. Lain jadi napas kurang. Iya lain mah, tarik napas masuknya. Nah, seperti kan ikan pun bernafas. Lamun ikan bernafas di mana oksigen dikeluarkan ke akuarium, aya oksigen di dia. Anggar dengan pae. Lamun dinu caya ya oksigen gini kurang tuh bisa. Kalah paeh jero mah geuningan. Jadi bukan itu, bro, bukan oksigen. Lamun calau kegituan di mana menghirup oksigen. Ada ente geuningan kalah paeh. Ya, berarti lain otak Aldi Bragi abdi nyaksian. Da ventilator mah pinuh keneh waceng. Da ngantunkeun sepuh. Gitu-gitu oksigen mah pinuh. Siap oksigen. Oksigen bener. Gitu. Bahkan versi Aldi Bragi mah hitut ge ngeluarkeun oksigen, sok sesep atuh kadinya. Oke, jadi malam ini kita kuliah supaya hidup kita nggak konyol gitu loh. Kemarin saya tidak mengatakan konyol, cuma kalau saya konyol, konvoy Persib jatuh Pasopati, kalau saya itu konyol. Kalau orang itu ya musibah. Jatuh dari playover, Bang. Ngapain? Gitu. Ya, semoga beliau syahid lah. Coba buka, silakan. Surah Al-Hijr ayat 28-29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة
الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, menyukurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau orang bertanya, sejak kapan kau bernafas? Pada saat kita keluar dari rahim ibu kita dan bersamaan dengan pecahnya air ketuban. Jadi kita dalam perut ibu kita seperti kita dalam lautan samudra. Jadi rahim ibu kita tuh kayak akuarium kecil. Kita di dalam air waktu itu. Kenapa tidak mati? Belum bernafas. Karena kalau bernafas dalam makna sekarang yang kita maksud secara awam, kita mati. Karena ditutup dengan 3 lapisan yang di dalamnya air ketuban. Begitu lahir ke muka bumi, pecah air ketuban, lalu kita nolong. Saya mau tanya, yang keluar pertama itu apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo coba. Kepala, pundak, lutut, kaki. Yang mana yang benar? Cung, ada nggak di antara teman-teman yang saat lahir kata ibunya, kamu yang pertama keluar tangan dulu? Ayo dulu. Jopak juga aja. Budak teh detik lagi kurang ajar. Dikitu kata gitu deh ya. Ayo kitu. Wah, tadi oke. Ayo meurepan? Nggak ada. Ujang mah ada ti mata ayeuna pada gongge meujeuhna da pas ngajuru ge meurepan ujang mah deungeun heula nolol teh can. Oh kitu mah iya ujang mah. Matak jadi jeger kana ge. Dongeng model gitu nggak ada itu. Semua kepala dulu. Ketika kita semua memulai kehidupan, yang pertama keluar adalah kepala. Yang di dalamnya ada satu perangkat yang membuat kita bisa mulia, yakni akal. Artinya itu isyarat. Setiap apapun yang kita kerjakan harus menggunakan pertimbangan ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan apapun kalau tanpa dasar ilmu. Nah, manusia konyol tanpa ilmu main gas aja diwe. Khusrin. Maka diperingatkan innal insana lafi khusrin. Oh, ngali itu. Wa iz. Nah, naon cenah iz teh? Masih ingat? Iz naon cenah? Ingat-ingat, pelajari, amalkan. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min salsalin min hama'i masnun. Ingatlah Tuhan
penciptamu, pembimbingmu berfirman pada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat lumpur hitam dan diberi bentuk Sharon. Masih ingat apa tuh Basharon itu apa? Makhluk biologis atau makhluk yang permukaannya halus. Nah, dimana Basharon pun kulit. Jadi kulitnya permukaan terluar yang paling lembut dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Pohon punya kulitnya, tidak akan selembut kulit Anda. Binatang punya kulit. Karena kulitnya tidak mulus, maka Allah tutupi dengan bulu. Alangkah indahnya kita melihat seekor ayam karena ditutupi bulu. Buligiran, konyol. Sok cabutan, bulu konyol. Gitu. Kabayang Abdul Salam Buligir hari tadi yang jeri ya. Persis Buya Buntung. Ingat gak dulu waktu berenang lo? Disusukan. Kabayang eta jadi yang seri. Hus. Luak liek. Faiza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan, dan telah tuh wa nafakhtu, dan telah aku tiupkan fihi, ke dalamnya itu, mirruhi. Nah, kalimatnya mirruhi tadi diterjemahkan mah ruh ciptaanku. Nggak ada kata ciptaan di sini, nggak ada kata kholaq kok. Mirruhi, jadi min itu bisa bimana sebagian, bisa dari, bisa sebagian. Minal masjidil haram berarti naon tah? Dari gitu. Minal jinnati wan nas, dari sebagian jin dan manusia. Jadi hidup yang menjadi sebab kita tangan bergerak, bisa bekerja, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melakukan apapun, itu dikarenakan ada roh. Nah, roh itu dari Allah atau dari diri kita? Ini ruhi, dari rohku. Sebagian dari rohku seperti setetes air. Kalau kita mau beranalogi, sebutlah samudra luas atau sempit. Nah, roh itu yang Allah tiupkan seperti, walaupun tanda petik, setetes air dari sebuah jarum. Tas. Langsung maceng. Nyurup. Nyurup. Gitu. Wah, iya macam kumbang ya. Faqa'u lahu sajidin. Nah, maka tunduklah kamu dengan bersujud. Nah, si nafas ini yang sering dimakna diri. Maka sering kita mendengar istilah ngaji diri. Tah, yang dimaksud yang setetes itu. Yang membuat sehingga tubuh kita memiliki daya. Muncullah amal. Muncul amal teh pencurahan daya. Ini kalau ada konsennya ada hese aja nih ya. Kan kuliah tuh anak kayak. Jadi bon badai ngawas suci ku batu tong ka dieu di ditu aya ustadna ya. Suci ku batu imang kita kuliah. Jadi nafasa itu bermakna kehidupan.
Kehidupan itu bermakna energi. Energi itu ada yang positif, ada yang negatif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan sekaligus di dalam setiap jiwa yang telah kuciptakan tadi, yang diberikan ruh dariku, potensi takwa dan fujur. Dia bisa menjadi makhluk yang durhaka, dan dia bisa menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Bisa jadi ahli taat, bisa jadi ahli maksiat. Bisa cenderung kepada baik, bisa cenderung kepada buruk. Bisa berbuat benar, bisa berbuat salah. Bisa membangun, bisa menghancurkan. Kita semua, bro. Kalau kita bicara energi, kita kenal dengan istilah listrik. Dan ternyata tubuh manusia mengandung elemen listrik. Maka di Cicadas, di Antapani, ayah Asep setrum. Di setrum mana gue rintet? Dunia sains terkejut ketika diteliti tentang DNA. Manusia itu satu DNA memiliki 5 triliun sel. Bingung ya mata. Seberat nol lah sok eta. Tong borok 5 triliun. Samiliar ge lieur sia mah. Seberat nol nah. Jadi 5 triliun itu lamun diberebetkeun mah nolna ada 37 energi dalam tubuh manusia yang darinya muncul ide membuat robot listrik. Yang robot itu dikendalikan oleh CNC, computer numeric system, komputer numerik kontrol, yang di dalam komputernya sudah diisi data. Muncullah AI. AI itu ekspresi materi wujud manusia versi akal manusia. Itu tanda kebesaran Tuhan, bro. Sayang Muslim perhatiannya minim. Ribut dalil wae, itu maju-maju. Sampai tadi teman Winda nanya, kumaha hukum jual beli ucing? Aduh, tuh dijawab begitu mengalir. Temain, mang. Temain. Cenah anu ngaharamkeun, atuh cupang haram berarti. Sapi haram, domang ge harapan sato sarua. Please dong. Please lah. Temain. Batul geus ka mana urang di mana kan kumaha itu. Sehingga banyak orang muslim belajar tuh jenuh, dan muter ini karena ujung-ujungnya apa saya? Ngapain? Dan itu the rest lain konyol Anda. Anda tertipu. Jadi lahirlah robot. Berkembang sekarang jadi AI. Artificial Intelligence. Paham? Sampai saya paham? Update mang, mantap oke. Kan semua ayat-ayat Allah. Inna fis samawati wal ardi la ayatillahi liqaumi yu'minun. Semua yang di langit dan di bumi terbentang ayat-ayat Allah bagi orang beriman, sehingga dia menyaksikan kebesaran Tuhan lewat pengetahuan. Ku mata hati, lain ku mata kepala. Maka pelajaran disebut dengan mata pelajaran. Gawe disebut mata pencaharian gitu.
Sinar yang menyeri bumi disebut matahari. Itu. Paham sampai sini, bro? Oke. Baik. Di robot itu benda mati atau benda hidup? Mati. Kenapa dia bergerak seperti hidup? Dia menampung daya listrik yang dikontrol oleh CNC, Computer Numeric Control. Nah, numerik teh angka. Digital. Digital itu apa? Angka digital teh. Dan sering jiwa manusia riweuh ku baba angka. Oke. Main. Pilot depan angka. Bahkan sering pernah terjadi warga masyarakat Indonesia dan muslim pun tak sedikit yang terlibat dengan kode buntut. Naon teh sina angka. Cik anu sok kikituan pulpen di pangkalan ojek keur ngagambar keur ngotret. Naon bentuknya? Angka. Komputer numerik kontrol. Nah, nafas tadi yang Allah tiupkan, dialah yang akan menampung data hidupmu. Sehingga Allah berfirman, aku sangat dekat kepadamu, lebih dekat daripada ulat lehermu. Kenapa? Karena dia di dalam dirimu. Nabi Muhammad SAW berikan ilustrasi, dunia bahrun amik, dunia seperti samudra. Tak obah seperti seekor ikan bertanya, di mana samudra? Padahal dia tengah di dalam samudra itu. Di manakah Allah? Kamu sedang berada di dalamnya. Si tadi ruh itu menyimpan data hidupmu. Tinggal kau lihat ke dalam, tampak semua. Tentang masa lampau kita. Dan itu tak bisa kita hapus. Coba butuh berapa lama kalau saya berkata, ingat masa SD? Langsung? Atau perlu waktu besok? Langsung ya. Teringat. Ingat selama ada ibumu? Oke. Mantan istrimu? Langsung? Atau besok, Pak? Langsung ya. Tersimpan data? Itulah satu di antaranya. Ruh, fungsi itu tuh. Maka Quran mengatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan menyaksikan dari apa yang telah dikerjakannya karena tersimpan di database. Nah, kalau kita robot ini kan unik tuh, listrik, kayak program simpan. Mama, Allah gitu. Jadi kita tanpa sadar ini ada mengandung listrik. Sehingga isyarat Quran begitu jelas. Orang-orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah bergetarlah. Getar itu apa tuh? Vibrasi. Vibrasi itu isyarat listrik. Berarti yang tidak ada getaran boleh jadi lemah dayanya. Yang dikhawatirkan qalbunya mati. HP hirup. Ada getaran? Ada. Kulkas? Ada. TV? Ada. Setiap yang hidup pasti ada vibrasi. Bahkan katanya cinta pun menggetarkan hati. Benarkah? Jangankan cinta, benci pun itu getaran, bro.
Juga ada waktu kecil nggak? Pernah belajar itu garpu tala tuh. Ting, itu getaran tuh. Itu ADS lah ahlinya tuh. Itu ADS getaran bukan? Getaran sadar. Cuk. Motor getaran. Allahu Akbar. Tuh, salam Nabi Muhammad. Lanjut lagi tuh. Jadi kalau kita bicara perkembangan teknologi yang Allah rahasiakan hazanah dan dibongkar kebanyakan oleh orang-orang yang non-Islam hari ini karena banyak faktor dan sejarahnya memang panjang. Coba lihat tuh di Al-Jatsiyah itu tuh yang kemarin kita bahas tuh. Al-Jatsiyah ayat 3 tuh. Sampai ayat 4. 4, 5, 3 dan 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في السماوات والأرض لآية للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Allah. Sesungguhnya di langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda besaran Allah bagi orang-orang mukmin. Pada penciptaan kamu dan makhluk bergerak yang diterbangkannya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. Tuh, 3 kali. Wa fi khalqikum. Demikian pun di dalam dirimu. Sayang si daya ini jadi tidak bisa diberdayakan secara maksimal. Ini kan daya tuh. Si daya inilah yang membuat kita bisa beramal. Muncullah daya pikir, energi itu. Muncullah daya gerak, energi itu. Muncullah daya tumbuh, daya tahu, daya rasa, energi itu. Sampai HP kita bisa merekam dengan sempurna kan, voice note. Mau kurang sok cobaan prakteknya. Oi di mana oi? Kirim. Sarua gitu soalnya. Itu kan luar biasa bro. Untuk menemukan itu manusia butuh evolusi yang panjang, ribuan tahun, mungkin jutaan. Energi itu. Nah, balik lagi. Jadi dunia saya yang terkejut, dalam diri manusia itu ada 5 triliun sel. Satu selnya itu memiliki daya 1,4 volt. Satu sel. Kalau semuanya aktif, itulah membedakan kenapa manusia bertingkat-tingkat, beda derajatnya. Kecerdasan berbeda-beda, kekuatan berbeda-beda, karena sanggup dan tidak seseorang membangkitkan daya itu. Coba kita lihat. Aya nu caleuy di hutipan, mungkin hanya 100 sel hirupna. Jadi listriknya terponok gitu tah. Dia ngaji dengan membawa daya listrik hanya 5 watt. Terus 5 wattnya di garduna yang masalah deh, nyaluplak akhirnya. Air bohlam kene.
Anu LED. Maka Aisyah nurun ala nurin, karena cahaya itu kita sekarang mengenal listrik. Yang 5 watt kalah terang dengan 10 watt. Yang 10 watt kalah terang dengan 100 watt. Seperti itu baget orang teh kira-kira lah. Lumayan 15 watt lah ya. Bertahanlah sampai 12 watt lumayan. Tapi nunggu 2 watt maripoh. Dia masih berjuang mencurahkan daya dia. Gitu. Langsung ada genset gitu kan. Tengwet. Gitu. Tanpa sadar, dan itu tidak pernah kita pikirkan. Bahkan dengan dangkal berkata, eta malena Islam, ya Allah ya Rabbana. Itu konyol. Itu ilmu Allah, khazanah Allah ditemukan manusia yang mau berpikir. Dan terbukti manusia ingin membuat robot tangan yang seperti ini belum sanggup. Bisa ngumpul, bisa kieu, can bisa paling nyetek gitu, bisa ukur robot dono lah gitu nyaladan gitu. Kopi gitu rajet gitu. Susah. Tah masih kena malikir teh para pengetahuan ilmuwan teh. Hayang nyeun robot musik aja lama. Ngan angger mau bisa seperti dari jelema. Robot teu modal. Teki gitu. Pareman di sini parem. Nah, kayak manusia ketika si ruh ini diambil, menghembuskan nafas terakhir, ya sudah. Tidak bisa bergerak lagi. Jadi listrik teh. Gitu. Cet itu kan. Tereng cet itu listrik. Nah, saudara Nabi Muhammad. Nah, ini saya pertama ingin menghadirkan dulu betapa besar kuasa Allah yang kita tahu sangat-sangat minim, bahkan mungkin nggak tahu apa-apa kita ini. Tapi pikiran orang nak kanu angka nu lain, maka Quran pun berbentuk angka. 15 pada 8, 45 dan 34, itu angka semua tuh. Sehingga ketika tubuh kita sulit dimasukkan angka-angka Al-Quran, boleh jadi sistemnya sudah error. Itu siga HP orang mah Mang Cimote voice note assalamualaikum, nepi dibuka tret buka teh kum, padahal urang lama assalamualaikum dibuka kum, cik nurusak HP saha kira-kira. Meureun hayang dibawa ka Mang Barakum gitu kan. Asik kitu lah kamarana. Saya polis ke Mang Tama, ada di konveksi enggak? Kirim. Tring, bunyi pan HP itu. Dibuka konveksi, bingung pan. Maksudna abdi bade ka konveksi, buka di konveksi, ya mate lieur gitu. Panggil lah, naon maksudna? Naon dati urang mah kieu tuh. Oh, berarti HP orang nak dibawa ke Mang Barakum. Error. Seperti seorang pembicara, seorang guru, pembimbing atau siapapun sebutannya mentransfer ilmu, nu katapina apa? Kum. Boleh jadi geus error. Kenapa error? Karena si nafasnya ini terlalu besar menampung file-file kotor. Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Rugi orang-orang yang mengotori dirinya. Karena akhirnya data-data yang tertampung dalam dirinya itu kotor, dan itu yang akan membuat jadikan hidupnya fakta ketika terjadi gejolak yang muncul kotor. Maka pertama tuh
Tring. Nafasa itu bermakna mengeluarkan perasaan. Saat tadi saya sholat bareng keluarga, si Ila teh cerit. Wah, wah. Selesai sholat, saya tanya, nih, bagaimana perasaanmu saat anak itu teriak-teriak dengan histeris? Perasaanmu gimana? Ada perasaan dongkol, ada perasaan aral. Nah, tahukah apa itu maksud teriakan itu? Allah memberitakan kepadamu, itulah jiwamu. Kalau saya tanya, sejak kapan jiwamu kotor kayak gitu? Siapa yang mengotorinya? Tidak lain itu dirimu sendiri. Lewat cara pandang yang salah. Sekian banyak ibu karena dongkol anaknya nangis-nangis, dia tidak sabar. Dilempar si anak itu. Hingga mati. Dibabetkan anaknya. Hingga mati. Anak dibuang bahkan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Padahal Allah sedang mengkonfirmasi jiwamu jelek loh. Karena kalau jiwamu jelek nanti kamu mati, tempatnya pun tempat yang jelek. Jadi kita seringkali ketika kita mendapat guncangan-guncangan di dalam hidup, kita seringkali menyalahkan orang lain, bahkan konyol lagi yang disalahkan Allah. Nanya Allah itu kiwae. Padahal yang konyol siapa? Dirimu sendiri yang ngasih data kamu kok. Nah, masih ingat gak? Jadi si getaran ini akan diperoleh bagi jiwa-jiwa yang di dalamnya tersimpan iman. Oh, surat teh Al-Anfal ayat 2 tuh. Silakan baca. Jadi kita akan marah kalau kita dibacakan ayat getaran tidak ada, bahkan imannya bertambah, kan kita nggak suka disebut kafir. Benar tidak? Berijeng tiba lagi sepi eta getaran teh eueuh. Kan mau disebut kafir mah orang teh. Jadi disebut kafir mung ngapirkeun sorang ge mung urang mah. Ya Allah, mungkin aku kafir. Nah, eueuh getaran. Sehingga waduh getaran kumaha? Salat nage mau bisa khusyuk. Setrumna kurang. Gitu. Ya. Paroy, motor ente kan XNMAX. Aya setruman eueuh. Aki ban. Cik lamun diganti tak aki jeung Mang Ebo paek ulik tah, jungkir balik. Make baterai HP cobaan hidup mah. Tadi bakung libatkeun kadinya teh. Kumacana motor aing hirup make baterai HP serbahan jeung. Sok badami jeung Mang Ades tah ahli-ahli listrik turunkeun Bang Gams kuy sok pikiran tah. Cek aing nganaonan konyol. Karena kan eta listrik lain. Naik moal kana motor. Lawan sebab kurang daya. Tamun iman berarti meureun kurang. Hah gitu. Saha? Meureun gitu. Tong kita nya urang mau ngiluan didinya. Kita enak aja lu. Yang bermasalah lu dibawa semuanya. Gitu. Coba baca. Aduh, geus 3 watt, itu 2 watt. Geus pesimis ieu. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Saudara Nabi Muhammad. Ayat ini hampir semua kita lah tahu paling tidak. Sering mendengar, bahkan sebagian mungkin ada sudah hafal, tapi kita nggak mau jujur. Kita gitu nggak? Lu gitu nggak? Nggak apa-apa. Gak akan dirubah, biarin. Gua mati loh. Kan lu pasti mati. Gak apa-apa. Gak apa-apa mati, gak apa-apa. Cuma lu protes. Ada yang keberatan? Jangan sama gua, sama Allah sana. Tapi kan kita seringkali masa bodoh. Karena pikiran kita teralihkan dengan yang lain. Yang menurut kita itu lebih penting. Padahal itu yang paling penting. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, semuanya rugi. Bahkan saya bertanya kepada orang-orang yang kaya, betulkah kekayaan itu membahagiakan kamu? Kali pertama iya. Seiring bertambah jumlah rumah, bertambah mobil, lama-lama jangar. Pajak jadi loba, urusin loba, bersihkeun loba. Saya pernah bertemu orang yang punya rumah 20 rumah lieur. Sabtu ieu ini ka imah ieu bebersih. Tadi sisingan, teh invest teh. Sabtu kadua, imah nu kadua bebersih di kota mana. Pikir-pikir capek. Bayar pajak terus. Sampai saya bertemu orang yang punya motor 200 unit. Sabulan bisa 5 unit, 10 unit, 20 unit yang pajak. Lama-lama malieur geuningan. Tah urang mah nu can ngalaman hayang gitu teh. Sidik nu geus ge lieur. Hayang nyobaan lieur ku loba banda. Nges urang mah jongjon kieu. Pemikiran pajak imah, naon sabab? Eta boga imah. Pemikiran renovasi imah, naon sabab? Eta teh boga. Pemikiran hayang tuker tambah imah, naon sabab? Pada imahna ge. Gitu. Ngan kumaha carana lamun sakalian telat gitu, si ibu kontrakan teh ngambek gitu hungkul. Itu kan urusan akhlak eta mah. Urusan bahasa. Ieu teh. Allah. Jadi pernahkah kita curiga dengan diri kita yang tidak menemukan getaran-getaran itu? Sampai Allah berfirman pancana, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaikal hasiba. Bacalah kitabmu. Pada saat Kanjeng Nabi mushaf Quran sudah ada belum?
Ari musab Quran teh ayana pada saat iraha secara sejarah teh pada masa siapa? Utsman. Berarti pada masa Umar ge can aya. Berarti pada masa Abu Bakar can aya musab nya. Quran nu beunggeulekan komo digital kieu mah. Berarti pada masa Nabi can aya berarti. Tah saat Nabi mendapatkan wahyu itu, terus Nabi membacakan para sahabat, "Iqra kita bakal maca naon?" Pancen aya eta lagi. Iqra kitabak bukan Iqra Quran. Dirimu, datamu, memorimu, kamu yang isi itu. Berbuat deh, catat langsung. Naon produknya, ingat. Dan itu direkam dengan baik. Pernah aya gambarna. Kuda kodok, coka cokot, warawel, kunyat kenyot, tumras timris. Aya memorina. Tunggal teungeul, tujang tajong. Aya lengkap kabeh. Data dengan siapa, tanggal berapa. Mungkin tanggalnya lupa, tempatnya di mana. Ada itu. Itulah kenapa Allah berfirman, aku bersamamu. Lain barengan secara fisik, secara kesadaran. Maka Quran mengatakan mereka telah berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Jadi sadar itu listrik. Orang yang sadar pasti bertanggung jawab. Orang yang tidak sadar tidak akan bertanggung jawab. Jatuhnya konyol alias sonto loyo. Loyo teh pan lemah tuh. Sonto naon teh? Teuing Bapak. Tuh tingali. Sesungguhnya orang-orang mukmin. Bukankah kita semua ingin termasuk di dalamnya? Mau nggak jadi mukmin? Tujuanmu bukan? Nah, kalau gitu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu orang-orang yang apabila dibacakan disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Jadi wajilat itu dimaknai bergetar, wajalah itu takut kena sanksi. Kenapa dia takut sanksi? Karena dia sadar dia tengah bermaksiat dan dia mengingatnya. Terlebih Allah Maha mengetahui. Aduh, kumaha lamun dosa eta diangkat di poe kiamat. Aduh, jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Terus dia nangis-nangis. Tobat bukan itu? Bukan, eta mah ceurik. Ceurik kita tobat. Tobat mah kudu ngawujud perbuatan. Tuh, terus dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, tuh ayat lain Quran tuh. Ayatnya bisa semesta. Langit, bumi, siang dan malam, pengetahuan. Bergetarlah hatinya dan bertambah kuat keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Terus tahu cenah? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minunal haqqa. Itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Oke, sallallahu Nabi Muhammad. Oh, balik lagi. Jadi nafasa yunafisu itu pertama dia bermakna
mengeluarkan perasaan. Maka jiwa kita itu menampung rasa. Kenapa Allah menganugerahkan rasa? Buat apa rasa itu? Rasa itu Allah berikan kepada kita supaya kamu tahu apa yang sedang kau pikirkan. Pikiran itu tidak bisa tertangkap kalau bukan dengan rasa. Dan hari ini banyak orang yang sakit karena pikirannya sendiri. Sehingga kunaon ngaji difardukan ku Nabi sampai mati karena pikiran mah akal teu boga rasa lapar. Akal kita tidak memberikan isyarat kalau kita butuh ilmu. Tiba-tiba bodoh gitu kan. Berajeng beteng. Lapar, eusian we tah bolu jongyon. Beda jeung ngompol, ada rasa, piceun we ngemplong. Maka sebutnya kehampangan. Gitu. Lamun ngising dirinya kaborosotan sebutna. Ini teka rasa tuh dirinya teh. Bijay teh, tams, emang teka rasa? Tuh jol, gitu weh. Piraku mang, da aya sistemna, aya rasa heula. Jadi benci itu apa? Pikiran atau rasa? Pikiran sebetulnya. Cuma diterjemahkan ku rasa. Jadi orang yang benci pada seseorang itu kotor jiwanya. Bahkan bisa begini, misalkan nih si A benci dengan si X, tapi bukan Tuhan X. Kebencian itu di waktu SD. Berlalu waktu dewasa, bertemu lagi nama seseorang yang lain yang namanya sama X. Mun benci bisa bangkit kebencian. Naon si X yang dia temui di waktu dewasa menjadi pengingat si X yang waktu kecil. Ingat aing dikasih eta bagala teu padahal sudah lama, berarti itu isyarat jiwanya kotor. Sementara kekotoran tidak akan campur dengan kemurnian. Agama kita ini mengajarkan kemurnian, kesucian, bro. Sehingga Nabi Muhammad SAW sebelum ke Sidratul Muntaha di Masjidil Haram kemana? Aqsa teh naon? Kudus suci. Langsung kayak itu. Ada maksudnya. Tidak akan pernah menaik derajatmu sebelum suci dirimu. Mau naik-naik kotoran mau nggak bisa. Nah, sehingga Allah yang Maha Pemurah sering mengkonfirmasi jiwa kita. Cuma kita nggak mau merhatiin. Kita lihat nanti itu. Izin mas nah. Mengeluarkan perasaan, ketika seseorang mengeluarkan perasaan akan bisa ketahuan energinya positif negatif ketahuan. Ungkapan pun udah ketahuan itu bagi orang yang mengerti. Ini ucapan emosi ini. Oh ini cinta ini. Oh ini bentuk kepedulian betul. Oh ini bentuk amarah. Walaupun suaranya pelan, saya kepanggil. Sebab itu Allah menganugerahkan di lisan. Lisan itu apa masih ingat lisan teman? Lisan itu makanan. Lisan itu makanan jiwa. Maka enu ngomong pan, si eta mah omongan teu ngeunah. Seperti makanan yang tidak enak. Mau didahar. Lisan itu makan, bahasa Arab makanan bro itu. Bukan kata-kata, bukan. Makanan. Lasa yulasu makanan itu. Maka ada orang yang ucapannya enak didengar. Kenapa? Karena dia pandai menyajikan kata. Seperti pandai meracik sebuah hidangan. Sok, kau gorengan bahannya. Jadi, nasi goreng apa aja? Nasi terus, bawang, kecap, cengek. So, dikumahakeun supaya katarima. Cengek tadi kumahakeun. Siksikan geluntungan. Siksikan atau direnosnya, bawangna geluntungan. Disiksikan gitu. Nogna dicampur digoreng. Nah, kemudian kumaha? Sanggup digoreng. Beres kana piringkeun,
bawang bereumna 2 geruntulan. Kemudian sedua nokna ceprawat tuang. Nasi goreng. Dituang mah. Pan komplit perangkatnya, cara penyajiannya ditolak. Nah, manggo bawangan eta bawang. Kurang pedas tah perlukeun pedas sekalian. Kayak gitulah ngomong tuh. Ini ilmu dari Haji Ades ini. Allah. Iya mah tuh dah sajengkali jeung kalangit nepi gitu. Oke? Jadi pernahkah Anda ingin meluapkan perasaan? Terkadang positif, kebanyakan saat seorang ayah muncul listrik dalam dirinya, gejolak karena sikap yang dia tak berkenan saat meluapkan kebanyakan negatif. Maka yang muncul malah melampiaskan amarah. Bukannya dia membebaskan dari perbudakan nafsu, fakur rokobah. Bukannya dia melepaskan di jerat dunia dan nafsu itu. Malah ditutupkan. Dan kalau berhasil membebaskan, melepaskan, maka kamu akan merasakan nikmatnya dan arti kebebasan. Tidak terikat dengan nilai-nilai dunia. Ada istilah budak nafsu, budak syahwat, budak dunia. Kenapa? Dia terikat. Apa yang terikat? Jiwanya. Oleh apa? Oleh pikirannya sendiri. Jadi kalau Anda susah tuh bukan oleh Tuhan, bukan. Pikiranmu sendiri. Maka seringkali Quran mengatakan sampai 300 kali di Quran tuh afala takilun. Gitu. Nah, jadi bahasa sederhana mana sudah? Jiwa, batin, spirit, teguh, gaya, kesabaran. Maka Nabi Muhammad SAW kalau meneguk air itu sambil bernafas. Sehingga kadar oksigen yang dikandung oleh air itu bertambah. Dan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwamu, oleh apa tuh? Oleh paru-parumu, oleh jantungmu. Sehingga air yang mahal tuh oksigennya ada hitungannya tuh sana. Harganya mau 2.000 gitu. Ya gocap itu teh. Mengandung kadar oksigen sekian. pH sekian. Gitu. Oke, Pak Roy, jelas? Jelas nggak? Oke. Coba lihat saya. Jelas nggak? Oke. Jelas apa? Saya yang jelas. Oke. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Si iman itu akan diuji. Ujian ini tujuannya mengkonfirmasi kepada hamba itu. Ketika tiba ujian itu, supaya si hamba itu mengerti. Saat itu kamu beriman enggak? Karena malaikat akan ngomong. Allah gak akan ngasih tahu tiba-tiba mati aja loh. Kita harus ngerti. Ayat itu cerita dongeng. Seseorang sebelum meninggal didatangi lagi Israel. Ya, mana teh kafir. Setahun dia mau teh diobarah mah, tobat mah, aya teh gitu. Tiba-tiba gitu. Coba perhatikan. Ya. Diuji, baca tuh Al-Baqarah 214. Cok, Albino. Urang mah geus keunah Qur'an aya baheula mah eueuh ieu teh. Tapi aku kacidak teu ngarti mah. Tanya belumnya, tanya dulu.
Semua yang hadir betul mau masuk surga? Yakin? Percaya? Karena hari ini banyak orang ngomong surga cuma cerita. Nah, silakan lu tanggung jawab nanti. Ya, ngomong-ngomong itu kita doakan supaya dapat hidayah aja. Nah, kalau terbawa mati nggak tepat, nanti tanggung jawab sendiri sana. Surga itu bukan tempat. Oh, silakan tanggung jawab nanti. Jangan paksa. Karena nggak bisa diperdebatkan, ini objek iman, bro. Ini dogma ini. Ayo coba baca. Alhamdulillah kalau semua masuk surga. Ada yang mau masuk neraka barangkali? Gak ada ya? Cuma perhatikan nih petunjuknya nih. Ayo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Tahan, coba resapi ini. Coba dengarkan dengan suara hatimu. Jangan terhenti di telingamu, dengarkan oleh suara hatimu. Dengarkan dengan jiwamu. Bukankah kamu mau masuk surga? Allah bertanya, Allah konfirmasi sekarang di sini loh. Di sana tidak akan ada konfirmasi ulang. Alam kubur bukan alam perbaikan. Tidak bisa bertobat. Akhirat terlebih saat ini kita bereskan. Betulkah kamu masuk surga? Mau? Nah, coba lanjutkan tuh aja tuh. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Salam Nabi Muhammad. Tuh, jadi ataukah kamu mengira itu bahwa kamu akan masuk surga? Sehingga banyak tawaran-tawaran yang menyesatkan dari sekelompok-sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Gabung jeung kelompok saya, insya Allah dijamin. Ya Allah. Itu sesat dan menyesatkan. Cepengan serban Abah. Abah jaga gawang di situ. Ya Allah. Dan konyolnya dan sontoloyonya banyak yang percaya. Kieu ta jeung Raqib Adit tah. Sa penjagana malakat teh malakat Malik. Ieu teh. Penting ngopi di dia. Halo, Akbar. Bahkan banyak yang ceramah di YouTube tuh. Jika nanti ditanya oleh Munkar Nakir, siapa? Gitu, nabimu, gitu. Sebut aja. Anu. Aduh, ya Allah. Bilang aja, gua mau dia fulan. Ya Allah. Itu pura bercanda, canda nggak lucu itu.
Candaan yang membuat sesuatu yang bersifat sakral menjadi propan, jadi biasa, jadi hambar. Dia mengaburkan keayatan Allah. Itu banyak, bro. Nah, terus. Rencana walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu. Nah, cenah gitu. Ba'sa wa dharra wa zilu. Ada yang memaknai ba'sa berdiri sendiri, dharra berdiri sendiri, zulzilu berdiri sendiri. Malam ini saya akan menggunakan penafsiran lain, pemaknaan lain. Jadi ba'sa, dharra, zulzilu itu tingkatan daya. Tanggal hiji Abdul Salam tidak punya duit untuk bayar sekolah anak tanggal 1. Belum cair. Proyek yang 1M itu belum cair. Sekolah anak belum bayar, listrik belum bayar, susu anak habis. Oke. Janjinya tanggal 5. Tanggal 5 belum datang juga duit. Ningkat doro. Tanggal 15 cancel, gak akan cair. Zulzilu. Duk. Gimana ini? Kumaha ieu? Pernah? Karena cek Allah mun datang eta lain calon. Pernah datang gejolak Anda ditimpa guncangan lewat bojokmu? Mohon maaf nih kalau gua lihat seseorang, ini bukan berarti Anda ya. Pengen lihat aja gitu. Kangen aja gitu. Ya, bukan berarti dia bukan kangen aja gitu. Pernahkah Anda muncul gejolak yang sampai Anda pun bingung yang datangnya dari anakmu sendiri? Dari apa yang kau usahakan? Allah sedang ngomong sama Anda. Cuma kita nggak tahu kenapa konyol dan sontoloyo. Kau taruh jangan lagi sekarang kemana itu dulu. Hati-hati jangan sedikit gitu dulu itu jangan dibiasain bro. Itu tanpa saya nyalain Tuhan loh itu. Maka aku kurang suka kalimat itu. Kuatir nyalahin Tuhan, akhirnya kita diem. Mang gering qadarullah. Kela. Emang mun gering Allah? Mana ayatnya teh eueuh? Hirup mana teu sehat? Sedek eta teh jarami. Tapi sayur lain. Da sapi kelin tuh jarami mah. Heuh sapi, mah beda. Pikiranmu sendiri. Jelas? Oke. Jelas? Nah, kalau kita tadi bicara ba'sa wa dharra wa zulzilu, maka kita mengenal surah yang bicara khusus al-zalzalah. Yang sering kita maknai kiamat nanti. Eta mah urusan Allah. Keun ada eta mah lain kudu pikiran di kiamat mah. Urang ayeuna kumaha ieu? Mun supaya kumaha? Itu kiamat sukro. Alam semesta hancur nggak keakalan, bro. Gak usah kau pikirkan. Cukup yakin pasti hancur udah selesai. Tolong pikiran apabila matahari digulung, gelak. Kos karpetnya cakakak, iya. Ya samsa kuwirat digulung, karpet gitu, ya. Apaan boleh ngegulung aku mah? Geus tong nepi pikiran. Bukan untuk kepikiran eta. Sok baca Alpino Azalzalah. Jadi kita hari ini lamun dina ilmu tafsir mah teh ana tafsir Isari, tafsir Supi.
ditekankan pada dirimu sendiri. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengannya? Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar Jaroh, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat Jaroh, dia akan melihat balasannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Tadi kan gitu. Jadi sebelum seorang itu ke sorga, dikonfirmasi dulu, dites dulu nih, pantas nggak, layak nggak tuh. Sehingga kan jangan kira sebelum datang kepadamu. Allah cerah baksa dorok wazul zilu. Datanglah zulzilu itu. Nah itu Allah tuh konfirmasi tuh. Tadi ada lewat istrinya, ada lewat anaknya, ada lewat dirinya, ada lewat tetangganya, ada lewat apa saja yang Allah kehendaki. Hingga muncul goncangan-goncangan di dalam jiwa. Dan itu sampai setrum orang naik beberebetan, pret. Muntah katawan, cepret. Akhirnya ceprut. Papa, akhirnya. Korban merdeka, ogering, jangan. Orang-orang yang gila itu tadinya mendapat tekanan listrik yang sangat tinggi itu. Dia sedang berada di bawah sutet. Apa sutet itu? Saluran? Apa sutet itu apa tuh? Naon tuh ganti suna naon. Jauh baik, lain baik bahasa Jawa Sunda. Saluran, udara, tegangan tinggi. Jepret, akhirnya jeprut, buka acing, papa, anggo gusurunta, gitu. Modal di mana wae, gitu. Dan dia sudah nggak mau bicara lagi. Diam aja murung. Seri sorangan. Betapa konyolnya aku itu. Seserian, anu curi, anu ngadurukan duit, macam-macam.
Kalau saya berharap gak usah tambah lagi lah sama teman-teman, udah. Karena mereka juga tadinya orang-orang sehat, bro. Nih, iza berarti langsung Quran itu pasti. Gitu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan, gitu. Naon al ardu. Al ardu itu sana bermakna bumi. Nah, kita ini makhluk bumi atau makhluk langit? Makhluk bumi kita ini. Diciptakan kan bahan dari tanah kita tuh. Dijadikan nama karena kunci hidup ini adalah ridho. Jadi arti itu bimana fil amr, ridho lah. Apakah kita sudah ridho atas apa yang Allah tetapkan? Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammad nabiyya wa rasulah. Sejak akil balik kita dikonfirmasi, diajarkan oleh orang tua, guru-guru sebagian ada yang bablas. Akan ketahuan di satu waktu tertentu Allah konfirmasi, betulkah kamu ridho? Menjalankan hukum-hukumku, menjalankan aturanku, mengantarkan setiap amanat yang kuberikan dariku. Karena gejolak itu akan datang dari apa-apa yang Allah amanatkan. Ada nggak gejolak yang datang lewat istri? Ada nggak? Pernah mengalami? Tantan pernah? Gatot pernah mengalami? Jero pengalaman ini. Sampai tekatan akhirnya cerai. Bener nggak? Saya nggak tahu nih. Yang sampai sekarang kamu duda, apakah betul itu Anda diguncang dengan goncangan itu? Benar? Negatif, positif? Negatif. Nambah iman tuh kualitas iman. Kualitas. Ada yang langsung negak kan gitu, ciu, gitu. Negak tramadol, iranya, naik, kolit jauh, naik mah jauh, cap motor. Jadi apabila bumi bergoncang dalam arti jiwa kita akan goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Hari ini banyak jiwa bergoncang karena ekonomi. Sampai list setrumnya teu nyambung di pamajikan teh geus kobrol teu sesek. Bu, sesek ngarek. Tuh balik sama duit sih. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan saat goncangan itu datang ke dalam jiwa kita, saat kita menjadi hidup, maka semua yang tersimpan dalam datamu sudah lama, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan keluar gitu itu. Kalimat-kalimat kotor yang sudah tersimpan lama tapi belum dihapus bisa keluar. Kalimat-kalimat kasar seperti makanan-makanan tidak enak itu akan keluar. Saat ditimpa goncangan, supaya kamu tahu lu gini hari ini. Kamu tuh mau ke surga tapi gini loh, jiwamu kotor loh, nggak mungkin loh, mustahil itu. Kan yang kesana kolbun salim, bukan kolbun fasid. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Gimana kamu ini? Selama ini sebelum datang goncangan ini lu ngapain? Kamu gak baca potensi-potensi itu. Saya dianugerahkan Allah 4 orang anak. Si 4 orang anak ini berpotensi menghantarkan gejolak ke dalam jiwa jika saya tidak menjalankan perintah Allah terhadap anak. Bimbinglah dia, antarakanlah dia, sayangilah dia, peluk kasihlah dia,
Kalau tidak, besok-besok dia akan menjadi sebab jiwamu akan berbobrok-bobrok, akan muncul gejolak-gejolak buruk, isyarat jiwamu putus asa diam-diam tanpa sadar kepada Allah. Bahkan tak jarang bisa menghantarkan pembunuhan. Siapa ku aing duku badau di waranan coprot banget akhirnya. Banyak kan begitu. Kamu melihat kan? Bahkan yang tidak tertahan dengan amarah yang dia simpan dari kecil dalam datanya, muncul kabita kabudak leutik pedofil ya. Cabul ka santri kan kurang ajar. Gejolak bro eta teh. Kepikiran si neng eta geulis, eta budak geulis jiwa menghantui pikirannya hingga lahirlah eksekusi pedofil. Lain langsung eta di emuter mungkin tahun kamari, 2 tahun kamari teu langsung seketika teh. Cenah eta ge lain urang ngalaman, cenah teh. Ngalaman, Allah ngalaman. Lanjut. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa qala al-insanu malaha. Pada saat terjadi goncangan, ada yang lewat anaknya, ada yang lewat istrinya, ada yang lewat tempat kerjanya, ada yang lewat mertuanya, ada yang lewat tetangganya, dan semua yang meliputi kehidupan kita manusia secara umum. Saat terjadi, dia bertanya, apa yang telah terjadi? Bukan bertanya, ini Allah maksudnya apa? Tapi dia mengatakan secara bahasa Quran kan mah dalam bentuk puitis. Bahasa urang mah, nah meuni kieu wae. Lah emang lu ngerjain apa? Ketika seorang ayah berkata, nah budak aing teh kieu wae, sekarang gua tanya, emang anak lu didik? Anak lu bimbing enggak? Nah, saat terjadi gejolak dengan anakmu, dia Allah akan bertanya, nih kau telah melengahkan amanatku, inilah akibatnya. Rasakan. Karek neraka dunia, geus teu ngeunah luar biasa. Ketika ada gejolak lewat istrimu, saya tanya, emang kamu membimbingnya? Emang kamu mendidiknya? Enggak kan? Sekarang lu muncul gejolak, kenapa lu tanya? Domba kurang tadi diurus, tiba-tiba caludi. Nah caludi, emang diurus dirinya? Nyante, nggak usah ngomong. Sampai kamari waceng saya di jelema ya. Motor gandeng kutra kotrek naon ceng teh standar. Antar kana jalan tung tang ting tong tung. Diantep iku mah perasaan ai konyol. Tang tung tang tung ting tang ting tung. Ya Allah. Standar. Sontolo yo. Kebanyakan malah dodet lain Allah. Gua mau nyerenteng Allah. Itu yang diajarkan oleh tradisi masyarakat kita bro hari ini. Jadi kekuatan, sok kuat lah gitu. Nah, maka ini Allah menyimpulkan apa tuh? Farro yufaru. Fafiru ilallah. Kamu ini sedang menuju Allah. Bebaskanlah dirimu dari hal-hal yang akan memberatkan nanti. Lepaskanlah dirimu saat ini dari hal-hal yang jika terbawa pulangkan peomongan nanti. Bebaskan dirimu.
Takfaku rokobah, bebaskan dari perbudakan nafsu. Sehingga Allah memberikan goncangan supaya kamu ngerti kondisimu terakhir update-mu ini gitu loh. Kalau tidak dibersihkan, besok-besok terjadi lagi, gejolaknya akan tambah besar. Ayo. Sebagian orang sampai berputus asa. Bukankah kamu baca Quran? Putus asa. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Al-Quran? Kafir. Anehnya orang-orang itu cenah kita baca Quran terpaduli. Enggak. Selamat jalan. Ada yang mengatakan usaha nah kieu wae. Bukan kieu, ini maksud Tuhan tuh apa ya? Nu nganggur berkepanjangan sampai ke gejolak. Nabet nganggur wae. Enggak. Tuhan bertanya. Ini kamu ngertinya? Allah enggak sulit memberikan rezeki, enggak sulit. Kapan dia yang pegang kok? Persoalannya dirimu akan pulang. Bongan sorangan betayang ka surga. Sok bamberangkeun geraji. Moal ayam gituan teh. Da kalau mau dites. Nggak ngomong ya Allah yang neraka sok tot. Dicabut berkasnya geus bebas. Anjing bebas. Geus kudu salat deui, geus kudu puasa deui geus. Kan ingetnya etungtungna. Tuh, wa qala insanu malaha. Ada seorang suami ngomong sama istrinya, kunaonnya budak teh kitu wae. Ada seorang istri bertanya suaminya, kunaon usaha teh kitu wae. Ada seorang suami istri dialog, kok kenapa tetangga kita kitu wae. Dan itu mengganggu pikirannya. Hutang teh nate beres-beres kalah nambahan wae. Ya Allah itu ngono salah. Ini juga nedenya nu hirupna. Jadi hari ini Anda tuh masa lalu Anda. Mohon maaf. Jika ada orang yang hari ini miskin di waktu dewasa, gak usah kaget. Bukan kalau pemalas. Kan kamu pemalas. Geus mah malas bodoh. Tah malas jeung bodohnya sama dengan deket karena miskin. Tong aneh. Kalau hari ini kita tidak ngerti atau kita nggak ngerti dengan petunjuk kita sendiri, gak usah kaget, kamu kan nggak belajar. Lihat datamu dong. Emang kamu penggiat belajar dulu? Kok kamu komplain hari ini sih? Kan catatanmu sendiri. Darullah enak aja lu. Tuhan jadi kambing hitam. Kalau sekarang lu kesepian, gak punya teman, lah kan kamu dulu gak mau gaul. Sekarang kamu sendiri. Pilih-pilih. Akhirnya di masa tua gak punya temen. Nah, kesendirian itu akhirnya ditimpa derita berkepanjangan, bosan hidup, mau mati. Kamu sendiri nggak mau gaul, nggak open minded. Allah. Bermajelis tidak mau, berteman tidak mau. Salahmu sendiri. Qadarullah. Angel. Tuturannya angel. Itu Mang Aldi Bragi. Wa qala al-insanu ma laha
Ieu teh aya naon? Meuni hese-hese teuing ngeangan duit teh. Ah di dinya we da batur mah henteu. Ieu teh kunaon? Usaha teh teu maju wae. Ah teuing di dinya da batur mah maju sukses batur mah. Ieu teh kunaon kitu diri teh. Hoream ngaji teh. Ah maneh batur mah semangat tuh geuningan. Ngalakeun batur. Itu kunaon subuh kaberangan wae ah di dinya batur mah geus nyaring meh adan oge di parasar gecan sarare kunaon suka di dinya nu hirup gitu orang lembur. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita. Jadi mun secara bahasa keren nama semesta mengabarkan kepadamu. Itulah dirimu. Kira-kira posisi itu isyarat menuju sorga atau neraka? Ayo jawab sendiri. Kamu sadar kan hidup? Kamu tahu kan? Saat itu terjadi kira-kira lo semakin mendekat sama Allah atau menjauh? Ayo. Seorang teman datang ke rumah. Kok kenapa saya sekarang malas baca Quran? Malas membicarakannya. Bahkan saya sekarang ini terkesan malas mengingatkan orang beramal. Kenapa ya? Tanya seorang teman. Sekarang saya mau tanya, kamu percaya nggak adanya hari akhir? Percaya, iman ya? Oke. Berarti beriman adanya surga neraka? Oh iya. Nah, kondisimu itu kira-kira sedang menuju kemana? Yo, kamu yang jawab sendiri aja deh. Neraka, ya. Pada dilajang, teranggung. Itu urusanmu sendiri. Tapi jangan bawa ajak-ajak gua. Sana sendiri. Oh, rencangan. Rencangan. Tuh, ajak kali beragi itu sendiri. Jadi cap motor. Allah sedang mengabarkan sampai di sini inilah hasil usahamu. Inilah hasil selama kau bersama istrimu, kau gagal mendidiknya, nak. Inilah selama bersama anakmu, kau gagal bersamainya. Inilah ketika kamu bersama dirimu, kau gagal mengembangkan potensi yang Allah amanatkan. Kau isi dengan file-file yang kotor, data-data yang tidak semestinya, dan sekarang rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Di Quran pun sering kali mengatakan Allah tak pernah menjolimi hambanya. Tetapi hambanya lah yang menjolimi dirinya sendiri. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau menjatuhkan dirimu terhadap sesuatu yang hingga rendah di mata manusia. Namamu, perbuatanmu, jangan. Jangan makalah konyol beladugi. Atuh leungit citrana ge langsung. Tah tiga cerita di daerah Panghegar tuh ada seorang ustadz marbot masjid 40 tahun tiba-tiba cabul pepes langsung dah. Untung tadi pehan oge. Coba kalau dia bersabar sedikit aja. Nahan syahwat sebentar saja mati. Semoga surga. Ini karena cemplung. Aduh, perut dan kawan-kawan dengan atuh. Ya, tuh. Dibaca gitu ya, Wina gitu. Wow. DJ, wow, juga. Dia disakiti oleh siapa? Oleh dirinya sendiri.
Langsung datang ya Aldi Bragi. Tenang, hanya trum. Blangka. Blangka, bro. Tong dikebuk karunya. Jangan dipukul. Biar aku aja. Langsung setengah darah beak. Dua kali diterumpain langsung. Waceng, tahan. Jangan habiskan. Gitu. Kira macam langsung. Tik. Des. Saya sakel 5%. Halo. Aldi Bragi jangan dikira itu manusia listrik. Ya Allah, indahnya hidup ini ya Allah. Berenergi, benar nggak? Ya Allah, senang. Maka ngaji kita kan targetnya bukan stres, bukan sukses. Setidaknya kamu udah stres itu udah berhasil. Halo. Saya kan ditanya tuh oleh media, target kajian Sinyo Hendrik itu apa? Saya tidak ada niat mencerdaskan orang. Cerdas itu pilihan masing-masing. Setidaknya ketika teman-teman saya ngaji, mereka bisa tertawa dan menghilangkan stres, itu targetku. Kenapa? Karena mereka kebanyakan diselimuti oleh persoalan-persoalan. Sampai wajahnya udah kelihatan nggak jelas. Halo. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu yang memerintahkan. Jadi karena Anda misalkan seseorang punya mobil. Mobilnya itu dipakai maksiat. Sementara dirinya mau masuk surga. Mungkinkah itu? Tidak mungkin, karena Allah sayang dia, Allah utus bangsat. Diutuslah bangsat. Mencuri mobilnya itu. Udah marah-marah. Ya. Kunaonnya itu security. Enggak, kamu bermasalah dengan Tuhanmu. Gitu loh. Ada harta, nggak keluarin zakat, mengendap. Akhirnya Allah utus penipu. Ngajak kerjasama. Tiba-tiba kabur seorang. Anda marah-marah. Gimana? Itu persoalanmu dengan dia. Tapi yang sebenarnya urusanmu denganku saja. Jiwamu itu gimana? Eta duit palo mah gampang. Mobil gampang. Kita kan menghadap Allah nanti, bro. Summalatus alu da yauma izin. Pada waktu itu Allah akan bertanya kepadamu tentang semua nikmat yang telah kau berikan. Halo. Yauma idzin yasdurun nas. Pada hari itu yasdurun sudur. Pada hari itu hati-hati manusia tatan liyuro a'ma lahum. Jadi ini nggak ada kata kubur, bro. Ini terjemah ini kurang tepat ini. Nggak mana kata kuburnya, nggak ada ini. Pada hari itu yasdurun nas, jiwa-jiwa manusia astatan liyuro a'malahum akan diperlihatkan atas apa yang telah dikerjakannya pada masa lalu sebagai data. Sekarang lihatlah faktanya. Goreng mana tes ya? Kau merasa sudah rajin sholat, kau merasa sudah rajin baca Quran, kau merasa sudah rajin berpuasa. Saat gejolak itu muncul, yang keluar keji dan munkar, itulah kamu.
fawailul lil musallin. Jangan berharap kalimat itu dibunyikan nanti. Rugi, orang mau bisa ngomean deui. Bukankah Quran itu petunjuk sekarang atau nanti? Sekarang, supaya nanti gak bermasalah. Itu semua bisa diomean. Itulah jiwamu. Padahal setan menggoda nggak banyak-banyak dari penceramah ukur hoream dan ngaruh kanu kafir mah. Tunduk. Capek. Nah, kita kan percaya nggak dengan Quran? Iman dengan Quran? Cek Quran orang-orang beriman mah mau kena kegodaan setan deh kumaha coba. Tapi kan kita pandai berdalih. Dak manusia mah geus beriman hanya jelema deui. Kata nas itu orang yang belum beriman. Kalau sudah amanu itu sebutnya, dah yang turun deui urang mah. Godaannya hanya akan menimpa siapa? Mereka yang menjadikan setan pemimpin dan mereka yang musyrik. Jadi kita ini kitabnya Quran, kita baca Quran, tapi tak sadar konyolnya kita diingkari sendiri kalimat itu. Dengan dalih-dalihmu sendiri. Untuk menutupi kebejatanmu. Manusia biasa lah, ini lah, geus uyuhan sakieu ge. Dah. Emang nu nonton teh di dinya? Angel. Tuh, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang pada masa lalunya sudah menabung amal yang sebesar zarah pun, pada masa kini dan mendatang nanti akan kelihatan hasilnya. Dan siapa yang telah berbuat amal keburukan di masa lampau, maka akibatnya akan dirasakan masa kini kalau tidak ditaubati, dan di akhirat nanti akan disempurnakan azabnya. Tak eta teh konfirmasi. Sampai ada seorang bapak-bapak kan umur 70 tahun. Semoga Allah memberikan kemampuan bertobat. Saat ini saya dihantui. Amskui. Dihantui oleh gambar-gambar maksiat pada masa muda. Ia menceritakan mengeluarkan perasaannya waktu muda dia seorang pezina. Sekarang usianya 70 tahun. Tidurnya seringkali terganggu oleh gambar-gambar perempuan-perempuan yang pernah dia zinahi. Barijil dan nomor numerik teh eta. Cek gamskui. Tong sabotase kieu tuh. Cek, urang teh. Cek. Lalu Nabi Muhammad. Jadi itu yang kamu usahakan. Contoh kecil.